Nah di sini kita akan keliling Bandung bersama bis Bandros. Ada yang tahu singkatannya Bandros? Tahu. Bandung Raos itu makanan ya. Nah kalau ini bukan Bandung Raos tapi Bandung Tour on Bus. Jadi kita ke Bandung bersama bis Bandros. Nah di sini Bandrosnya juga ada lagi kepanjangannya, yaitu Bandros Cover. Tentu saja bukan soal perasaan, tapi Bandros permen. Jadi warna-warni kayak candy. Nah di sini ada 12 Bandros dengan 2 shelter. Shelternya mana aja? Geologi dan alun-alun. Itulah infonya Bandros. Nah, kita akan masuk jalan yang bersejarah. Namanya juga unik, Bancuy. Nah, kenapa sebut Bancuy? Nah, jadi Bancuy ini bukan bahasa Belanda, malah bahasa Sunda Baru. Nah, kenapa sebut dengan Bancuy? Karena dulunya di sini ada perkampungan kuda. Yang namanya perkampungan kuda pasti ada kandang kudanya. Yang dimaksud dengan apa? Instal kuda. Walaupun zamannya udah berubah. Sekarang zaman kuda besi, pakai mobil atau motor. Tapi lihat yang dipakainya apa? Tetap parkiran kuda. Nah itu namanya Bancuy. Di Bancuy ini juga ternyata ada penjaranya presiden kita pertama, Pak Insinyur Soekarno. Pernah lihat nggak penjaranya di mana? Coba lihat sebelah kanan. Nah itu penjaranya. Panjangnya aja cuma 2,5, lebar 1,5. Makanya Pak Soekarno di situ berontak. Ditahan nggak diadili hanya 8 bulan saja. Sedangkan lapasnya udah jadi ruko, rumah dan toko, alat-alat listrik. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke Jalan Soekarno Hatta. Nah ini jalan cuma 3 huruf. Jalan apa? Coba lihat sebelah kiri. A, B, C. Ini makanya jadi panjang. Sebelum kita bahas ABC itu pada gedung putih, ada rantainya warna kuning. Orang menyangka inilah penjaranya Pak Soekarno. Itu bukan penjara tapi persusuan. Di mana Pak Soekarno ditahan di dalam Bancuy, dijaga sama orang Belanda pada waktu itu. Nah ini masjid Cina, namanya Al-Ittijah. Kalau begitu apa sih yang disebut dengan ABC? Di sini ternyata nggak ada pabrik kecap. Di sini nggak ada pabrik saus. Apalagi batu baterai nggak bisa dimakan. Kenapa disebut ABC? Di sinilah ketika negara yang menguasai perdagangan zaman dulu. A-nya apa? Ternyata A-nya Arab. B-nya Bumi Putra. C-nya tentu Cina. Nah itulah ABC. Arab, Bumi Putra, dan Cina. Kita akan lewat jalan yang paling elit di kota Bandung. Namanya Braga. Braga dibagi 2. Sebelah kiri Braga panjang, sebelah kanan Braga pendek. Apa perbedaan? Dari jalannya udah beda. Kalau Braga pendek itu hanya aspal dengan motif, itu udah kita biasa pakai. Tapi ini lihat Braga panjang ini apa? Ini adalah sebuah batu. Namanya batu andesit. Nah ini kelebihannya Braga panjang. Sebelah kanan ini ada roti. Roti paling jadul. Tahun berapa berdirinya? Tahun 1929. Namanya roti Sumber Jangan. Coba lihat tempat duduknya masih zaman dulu. Ya. Pionnya juga bukan yang digital, masih manual. Tapi jangan takut, rotinya dibuat dari pagi, nggak mungkin dari dulu pasti. Ya. Nah kenapa terkenal? Karena nggak pakai bahan pengawet, semuanya original. Itulah roti Sumber Jangan. Dari sebelah kanan ini ada pengrajin wayang golek dari Jelapong, namanya Pak Ramdan. Pak Ramdan, tuh tangannya lihat bergeraknya. Orang Bandung udah mengenal gas dari tahun 1930. Sebelum kita lahir di Bandung udah ada gas. Nah di mana gedung gasnya? Kita lihat sebelah kanan yang catnya warna putih. Jadi dulu itu nggak ada cat warna, semuanya cat tembok. Ya, nah kita lihat sebelah kanan. Namanya bukan GGR tapi GGR. Apa
KGGN Gedung Gas Negara, pusat fungsi pemasaran kantor pabrik gas. Nah, zaman dulu di sini sebelum ada gas yang lainnya. Jadi dulu kita bayar kayak PL. Di mana pembayarannya zaman dulu? Nah ini sudah kan. Yang sekarang kan tinggal trik milenial karena udah zamannya zaman sekarang. Ada 3 kilo, 5 kilo, 12 kilo. Warnanya hijau, biru, dan pink. Kalau kuning hati-hati. Bukan gas tapi balon itu ada 5. Nah ini dulunya gedung gas negara. Nah sebelah kiri ini ada parfum yang terkenal sekali. Kenapa? Karena ini bukan KW-KW, original semua. Namanya Sampono Parfum ya. Nah, itu orang Bandung di sini ada rumah makan. Rumah makan paling jadul, berarti paling tua. Tahun berapa berdirinya? Tahun 1923. Bahasa juga bukan bahasa kita. 2 negara yang dipakainya. Bahasa Perancis, bahasa Belanda. Nah ini namanya apa? Coba baca bahasa Presiden Belandanya, bisa nggak? Maison Kunstreise. Yang sekarang jadi apa? Rumah makan Braga Permen. Apa bedanya? Kalau dulu patun dorongnya Belanda semua. Sekarang diganti total jadi Keyepuan. Nah, itu bedanya ya. Jadi apa yang disebut dengan Braga? Orang-orang yang selalu bergaya. Tuh lihat, lagi foto model, lagi pre-wedding, semuanya bergaya. Itulah Braga. Makanya Braga ini juga disebut dengan apa? Paris panjang-panjang Pulau Jawa. Kita akan lewat Jalan Sudiaraja. Di Sudiaraja ini ada yang terkenal dengan namanya apa? Viaduk, betul nggak? Ternyata viaduk ini bukan di Bandung saja. Ada lagi 2 daerah, yaitu Surabaya dan Jogja. Sama nggak viaduk Bandung, Surabaya, Jogja? Dan apa yang disebut dengan viaduk? Nah ini viaduk. Ada jembatan di atas ada kereta api, ada sungai dan ada jalan. Nah ini sama dengan Surabaya dan Jogja. Cuma yang di Bandung ini ada hotel Kedaton. Ternyata Kedaton ini singkatan. Apa Kedaton? Kereta api datang kita nonton. Nah itu Kedaton ya. Pak Soekarno tadi ditahan nggak dihadiri berapa bulan? 8 bulan. Rasanya gimana sih? Ditahan dihadiri, kesel ya. Hanya dia buat surat kepada pemerintahan Belanda. Nama suratnya apa? Pledoi atau pembelaan. Di mana waktu dia disidang? Nah ini sebelah kiri. Gedung Indonesia menggugat atau bahasa Belandanya gedung Landrat. Akhirnya Pak Soekarno divonis 4 tahun penjara dan dipindahkan dari Bajai ke mana? Ke Sukamiskin. Tapi ada kekurangan politik. Pak Soekarno dibuang lagi lebih jauh lagi ke Pulau NB. Ada gereja tua, lagunya ada kan? Nah, data ini gerejanya. Tahun berapa? Tahun 1925. Namanya Jemaat Betel. Makanya ada lagunya, lagu Pampersnya, gereja. Nah, inilah kantor Pak Wali Kota kita. Ada yang tahu Wali Kota kita sekarang siapa? Tuh, fotonya ada, coba baca. Payana Mulyana. Nah, kenapa harus lengkap dan panjang? Karena ternyata jalannya ada 2. Payana Mulyana, Pak Wali Kota Bandung, satunya Yana Mulyana orang Koneng. Nah itu satunya ya. Tahun 1927 sampai sekarang itu adalah kantor wali kota. Sebelumnya pada abad 19 ini merupakan gudang rempah-rempah dan terkenal dengan gudang kopi. Yang sekarang jadilah kantor wali kota. Nah kita masuk jalan Wastu Kencana. Nah siapa ini Wastu Kencana? Ternyata ini adalah namanya Prabu Siliwangi waktu usia 9 tahun. Namanya siapa dulu? Para Wastu. Baru sekarang jadilah Wastu Kencana Jaran. Nah ini ada tugu. Nah itu bukan sembarang tugu, itu merupakan kota sahabat. Orang Bandung sahabatnya dengan orang Amerika. Pada di Texas, namanya apa? Sister City. Nah
ini rumah besar. Rumah besar jaga siapa? Oleh tentara jaganya tuh ya. Pos 1 tentara, pos 2-nya tentara. Berarti ini adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi yang sekarang namanya Takunto. Ada yang tahu nggak yang pertamanya siapa? Pernah kita lewat jalan-jalan Condong? Pernah. Jalannya apa itu? Pastinya Jalan Ibrahim Haji. Nah, itu Pangdam pertama. Nah, ini satu lagi kota sahabat. Orang Bandung sahabatnya dengan orang Jerman. Persahabatan di Brunswick. Satu lagi dengan Cina, dengan kota Luzon. Inilah ketiga negara yang disebut dengan sister city. Apa sisternya sekarang? Pertukaran pelajar. Ada Amerika, Jerman, dan Cina. Nah, ini semua bilangnya Jalan Rio. Padahal nama aslinya bukan Rio, tapi Jalan LLRE Marta-Dinata. Kenapa Jalan Rio terkenal? Karena kalau kita lurus terus banyak sekali patroli konten. Nah, ini tempat handphone, kamera, komputer namanya PC. Berarti kalau begitu apa sih yang disebut dengan LLRE Marta-Dinata? Ada yang tahu nggak apa sih apa? LL itu bukan Los Angeles, Amerika jauh, tapi ini orang Tasikmalaya. Ya apa? Laksamana Laut, Raden Edi Marta-Dinata. Nah, sama dengan jalan ini, coba lihat yang tengahnya. Jalan aslinya apa? Insinyur Haji Juanda. Tapi lihat angkutan kotanya, stasiun Dago, Palapa Dago ya. Nah, berarti Dago ini ada tersendiri. Nah, sebelum kita bahas Dago itu ada gedung, ada petugas PDAM. Sebelahnya petugas, ini ada gedung yang dulunya gedung Belanda. Coba bahasa Belandanya apa? Tiker, Ri, Alat, Merah Putih, Biru. Yang sekarang jadi kantor PTPN. Nah, berarti apa sih sebenarnya yang namanya Dago? Ada yang tahu nggak? Dago artinya apa? Dago ini bukan Dago, tapi Dago. Dago ini bahasa Sunda banget. Apa Dago kata orang Sunda? Padagoan. Itu namanya Dago. Apa sih padagoan? Siring menunggu. Nah, itu artinya bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita harus menunggu? Kita dari Dago atas ke bawah ini dulu ada mobil. Apa dulu tanpa kasihnya? Kretek atau empang. Nah, si Pak Kusir menunggu penumpangnya dari Dago atas. Karena zaman dulu belum bisa di calling. Dulu ada nggak yang namanya handphone? Jangankan handphone, telepon juga dulu belum ada. Udah banyak kan baru turun ke bawah sama-sama. Kenapa harus sama-sama? Karena kalau sendiri takutnya dirampok atau ditangkap oleh binatang buas. Karena zaman dulu Bandung ini Bandung purba, banyak hutan lantarannya. Nah, sekarang di Dagonya ada nggak hutan tersisa yang selalu dikunjungi orang? Namanya Dago apa? Pakar. Dago Pakar atau Taman Hutan Raya. Yang pertama namanya Takura. Nah, dari jalan Dago atau Insinyur Juanda kita akan lewat jalan di Ponorogo. Nah, tapi Kang Arif lagi cerita, tiba-tiba di kita Pak Osin berhenti mendadak. Kenapa ya? Lampu merah, berarti betul sekali. Sudah masih kuat ya, lampu merah. Nah, dari jalan di sini di Juanda kita akan lewat jalan di Ponorogo. Siapa yang masih ingat tahun berapa perang terjadi di Ponorogo? Masih ingat nggak? Coba, pasti banyak yang lupa ya. Kenapa lupa? Karena zaman sekarang bukan zamannya sekolah, zaman daring. Makanya pada lupa. Nah, tahunnya 1825 sampai 1830 itu lamanya lama banget. Sampai 5 tahun. Tapi perang ini paling cepat dan singkat. Sampai-sampai ada lagunya, lagu dangdut, lagu pop 5 menit saja. Itu perang pada maghrib sebelum isya. Nah, inilah jalannya. Nah, ini juga dulu sempat jadi jalan Belanda. Karena kita jalan Belanda 350 tahun. Ada yang tahu nggak jalan Belandanya jalan apa? Ratu yang paling cantik waktu itu kota Holland, namanya Ratu Wilhelmina. Nah, ini yang sekarang jalan di Ponorogo.
orang luar kota Bandung datang ke Bandung, yang dicari pasti yang pertama itu adalah tempat makan, betul nggak? Kalau nggak makan kita lemes ya, mungkin juga lapar, mungkin juga sakit. Nah di sini kalau yang namanya nasi timbel, nasi liwet, nasi bakar itu biasa kita makan. Coba lihat di sebelah kiri, yang terkenal dengan nasinya unik dan aneh. Orang Jawa bilang nasi bancakan, orang Sunda bilang nasi bancakan. Di mana nasi bancakannya? Coba lihat sebelah kiri. Ternyata semuanya serba seng. Piringnya pakai piring seng, gelasnya juga pakai cangkir atau mug. Teko seng, makanannya ternyata biasa aja. Apa makanannya? Oseng-oseng. Nah itu namanya nasi bancakan. Di Ponorogo ini ada lapangan. Ini dulunya lapangan bola. Sekarang untuk olahraga aja. Persib pertama kali main di sini. Apa namanya? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Nah inilah Persib. Dari Gasibu depannya ada apa? Orang itu nggak, urutan satenya ada berapa? Ada 6, betul sekali. 6 itu ada artinya. Apa 6? Dibuat dengan 6 juta golden. Itu uang belanda duit. Nah, gedung sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924. Itu di foto-foto ini. Tiga arsipnya pasti orang Belanda semua. Johan Herber, Rock, dan Hendrik. Yang buatnya orang mana? 3.000 karyawan yang sekarang diabadikan jadi jalan. Dulunya kampung Cibarengkok yang sekarang jalan apa? Jalan Sukatnya. Kampung Gandok yang sekarang jalan apa? Cimuleuy. Kampung Sekawa yang sekarang jalan Pati Ukur dibantu dengan pemanfaatnya. Itu dari Popeye. Gedung sate ini bukan kecil loh. Pernah lihat atapnya bocor, saya tanya diganti. Kenapa nggak pernah bocor? Ini 10 hektar. Kenapa coba? Karena atapnya bukan dari genteng. Itu khusus datang dari Kalimantan. Kayu yang paling mahal. Namanya kayu siram atau kayu kulit. Nah itulah namanya gedung sate sampai sekarang. Nah siapa yang nyebut ini gedung sate pertama kali? Ternyata seorang gubernur kita yang telah meninggal dunia. Namanya siapa? Haji Aang Punaepi. Nah jadi yang namanya orang Sunda yang lihat itu yang dikatakan. Untungnya kenapa? Untungnya bukan cilok yang duluan. Coba kalau cilok yang duluan gimana jadinya? Kita akan rapat hidung cilok karena cilok baru ada, jadi baru ada sate yang ada. Ya. Taman lansia, coba perhatikan ya. Lansia bukan. Mudah-mudahan keluarga akan jadi kakek nenek ya. Nah inilah museum paling terbesar. Ini udah dibuka kembali ya, boleh masuk. Cuman ada tiketnya satu orang 3.000. Dari jam 9 sampai jam 2 malam, sampai jam 2 siang. Namanya Museum Geologi. Ada fosil kayu, ada fosil batu, dan juga ada manusia Jawa yang pertama, yaitu Pithecanthropus erectus. Tadi ada tricolor atau digger, merah, putih, biru. Nah ini Indonesianya. Namanya gedung apa? Gedung Dwi Warna merah dan putih. Nah kalau kita punya suara bagus, kita bisa rekaman. Rekamannya di mana? Yang sebelah kiri. Namanya RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi hari ini didirikan 11 September 1945. Nah ini pusdainya, Pusat Dakwah Islam. Inilah Badan Islamic Centernya Jawa Barat. Nah satu lagi lihat sebelah kanan. Alas daun. Nah kenapa alas daun bukannya alas piring, bukan alas tikar, bukan alas kaki? Ternyata pas saya cek, sesasi makan tanpa piring. Pakainya apa? Salah, coba lihat gambarnya. Pakai tangan apa pakai daun? Pakai tangan. Di bawahnya pakai alas daun. Namanya alas daun. Jalan Citarum ini pernah dipakai shooting film. Shooting siapa? Kira-kira apa dia? Pasti udah tahu semua ya. Karena pernah di layar lebar juga, pernah kemarin juga baru di SCTV ya. Nah, di mana rumah Nilea waktu syutingnya di Jalan Citarum? Coba tunjukkan yang udah nonton. Ada nggak?
tahu. Nah itu rumah Milea betul sebelah kanan ya. Nomor 27. Milea kalau syuting pakai angkot karena hujan. Kalau nggak hujan pasti dibonceng sama Dilan pacar. Nah sekarang saya tanya, sekolahnya Milea sama Dilan jauh nggak dengan rumah syutingnya? Jauhnya berapa meter? Dekatnya berapa kilo? Nah jangan deh. Coba dekat. Yang namanya syuting kita di Bohongan, kuliah sekolahnya. Iya ini sekolahnya SMA Negeri 20 dekat kan? Itulah syuting supaya rame diputar kemana-mana. Sekolahnya di SMA Negeri 20. Nah itu syutingnya. Nah ini masjid yang paling unik di Kota Bandung, namanya Masjid Al-Istiqomah. Kenapa unik? Coba lihat di atasnya nggak ada apa? Ya nggak ada perubahannya, yaitu Al-Istiqomah. Nah di sini kita nggak usah naik pesawat, nggak usah naik kapal, naik paros saja kita akan keliling Nusantara dan pulau. Yang pertama kita masuk di Pulau Lombok. Nah di Lombok ini banyak sekali yang namanya kuliner ya. Ada lomi Lombok, ada gudeg bandang, ada lomi Lombok, ada gudeg bandang, ada juga yang lagi viral apa makan bakso sampai sepanci. Bayangin aja gimana sih cara macam bakso di Bandung sepanci lagi. Ada pasti ya, pasti ada. Karena di Bandung ini banyak sekali kuliner tentu saja yang aneh-aneh juga. Tapi di sini jangan salah, ternyata ada jalan potong yang paling angker. Saking angkernya selalu ada penampakan. Apa penampakannya? Sayap sama dada. Di mana jalan potongnya? Tuh lihat sebelah kanan. Namanya ternyata KFC ya. Nah di mana makan bakso sampai sepanci? Nah ini sebelah kiri. Namanya bakso Sultan. Jadi bakso ini selalu panas, kenapa? Di atas mejanya udah tersedia kompor. Nanti pas kita masuk dikasih kitel. Makanya banyak sekali macam baksonya, ada 101 macam bakso. Nah di sini bukan rumah makan, tapi pedagang kaki lima biasa. Omsetnya melebihi rumah makan. Namanya apa? Lomi Lombok. Apalagi para ibu-ibu dengan para wanita itu paling suka sekali. Bapaknya doyan-doyan, bapaknya udah makan langsung nunggu di parkiran. Ibunya enggak. Ibunya kemana? Setelah makan lomi Lombok, malah nyebrang. Nyebrangnya kemana? Malah perawatan. MS Glow. Nah ini tempatnya. Ini lomi Lomboknya. Begitu datang di parkiran, bapaknya pangling, ibunya jadi glowing. Dari Lombok kita ke Aceh. Di Aceh ini ada rumah yang paling angker, namanya rumah kentang. Nah yang namanya rumah kentang kalau kita lewat jam 12 malam, apalagi malam Jumat Kliwon, selalu bau aroma kentang. Sekarang bukan jam 12 malam aja, tiap hari, tiap jam, tiap detik baunya bukan bau kentang lagi, tapi bau semua masakan. Kenapa? Karena rumah kentangnya udah jadi restoran. Tapi tetap namanya rumah kentang. Kenapa? Karena ini ada urban legend. Apa sih urban legend? Oleh percaya atau tidak, tapi kenyataannya ada apanya? Ada rumahnya tentunya. Nah, tahun berapa ini rumah kentang dibuatnya? Coba lihat sebelah kanan. Tuh lihat. 1908. Baru bulan Desember 2021 jadilah rumah makan. Nah, kenapa sebut dengan rumah kentang? Jadi ibunya ini kan seorang belanja. Lagi gak ada bus kentang di Kuali Besar. Kuali itu kan pacian besar. Karena saking sibuknya si bayinya ini gak ada yang gendong. Terpaksa digendong oleh ibunya sendiri. Sampai gak ada bus kentang. Tiba-tiba anak bayinya gak mau diam, kepanasan. Masuklah dia ke rebusan kentang sampai meninggal dunia. Saking stresnya juga, ibunya juga ikut membunuh diri.
Nah ini dulu jangan salah, taman paling menyeramkan. Sekarang lihat ada ayunan, duduk manis, wifi gratis, tinggal klik, suara semuanya keluar wifi. Nah kenapa tuh taman menyeramkan? Kita ketemu paginya itu pakai leggings, ketemu malam hari, ketemu dengan orang yang sama pakai rok sama legging. Di sini banyak. Sekarang udah dibasmi oleh Satpol PP. Malah ketemu TDS yang jadi Tono, ganti jadi Yanto, Dewi jadi Dewa. Tapi sekarang udah dibasmi oleh Satpol PP jadi nggak ada. Tadi ada rumah dinas, nah ini kantor dinasnya. Kantor dinas siapa? Kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi. Di Semarang katanya ada lawang sewu, betul? Pintunya 1000. Nah kalau di Bandung bukan, lihat sebelah kiri. Gedung apa ini? Gedung Sabau. Setidaknya ada 1000 buah. Gedung Sabau. Ya? Ini udah nyampe di Kalimantan. Dari Kalimantan kita lewat ke Belitung. Udah 4 pulau kita lampaui, nanti terakhirnya di Sumatera. Nah di Belitung ini ada taman anak-anak kita. Nah ini tamannya udah kelihatan. Namanya Taman Lalu Lintas Aderima Suryani Nasution. Ini murah meriah, kenapa? Pernah masuk nggak setelah naik harganya? Belum. Satu orangnya 10.000 ya, weekend ataupun juga hari biasa. Tapi orang tua yang sekarang tuh aneh. Begitu keluar dari Taman Lalu Lintas, dia ngegerutu ke tukang tiket. Ini bukan taman murah, tapi taman cicilan, katanya. Betul nggak? Kenapa sebut taman cicilan? Anaknya naik kereta api harus cicilan, masuk perawat harus cicilan, mas juga cicil terus. Itu namanya taman cicilan, bukan taman murahan. Taman Aderima Suryani Nasution. Berarti Aderima ini anak siapa? Anak Pak Nasution. Saking cintanya sama anaknya, bapaknya jaga dari kejauhan. Jaganya di mana? Dari Belitung, ternyata jaganya di Sumatera. Gak pernah makan, gak pernah minum, walaupun kopi dan rokok. Di mana bapaknya jaga? Tuh lihat sebelah kanan. Nah ini bapaknya, Aha Nasution, Abdul Haris Nasution. Di Sumatera ini ternyata ada SMP terfavorit. Kenapa terfavorit? Dari dulu sampai sekarang belum dibuka. Ya. SMP 2, SMP 5. Dan kenapa ini terfavorit? Pernah dengar kalau sekarang namanya Cilok ya? Cinta lokasi. Kalau dulu apa? Cinta sejati, Sirus Semati sampai meninggal dunia. Siapa? Ainun dan Abi. Nah ini sekolahnya tanya di sini. Ini dia cintanya dari SMP. Ibu Ainun almarhumah. SMP 5-nya Pak Habibie. Nah, makanya ada filmnya Ainun dan Habibie. Ini sekolahnya tanya di sini. Ini semua bangunan Art Deco. Apa Art Deco? Perpaduan antara Romawi dan Betawi. Nah, sekarang kita akan ada tes IQ dulu ya, boleh ya. Coba perhatikan keadaan Arif. Boleh bebas yang menjawab. Kita akan lewat jalan apa? Jalan apa, Dede? Dede udah lihat tapi belum ngomong. Jalan apa, Dek? Cepet ngomongnya, Dek. Jalan kereta api. Pintar. Nah, itu jalannya. Kenapa bingung? Kita kan lewatnya jalan apa tadi? Jalan kereta api. Nah, jalur kereta api ini selalu dibuat dengan 2 jalur. Kenapa? Kalau kita pasti tabrakan. Itu bukan itu sebenarnya. Itu adalah pembatas waktu zaman Belanda. Dulu nggak ada Bandung Timur, nggak ada Bandung Barat, hanya 2 Bandung. Bandung Utara, Bandung Selatan. Nah, Bandung Utara ini siapa pokoknya? Orang-orang Eropa. Bandung Selatan kita semua orang pribumi. Yang dulu di mana sebelum pendopo kota tuanya? Ada yang tahu? Dayer Kolong. Nah itu kota tua. Nah ini masjid Cina, namanya Masjid Lause II. Apa Lause? Mampu. Jadi orang-orang Cina yang masuk Islam bilang mualaf semua. Nah ini semuanya bilangnya jalan Tamblong. Sebetulnya nama aslinya bukan Tamblong, tapi rumah Bapak Tamblong. Nah siapa Tamblong ini? Orang Cina yang punya toko mebel di sini. Mana banyak juga dipakai acara apa? Konferensi Asia Afrika yang pertama. Itu pada tanggal berapa? 18 sampai 24 April 1905. Di mana rumah beliau dulu? Nah ini rumah toko mebel zaman dulu.
Sekarang jadi toko dealer ya, jauh sekali ya. Karena udah dibilang sama Cinanya lagi. Di mana para delegasi menginap? Nah, di sini tempatnya. Pakai apa? Dipakai para delegasi konferensi Asia Afrika yang pertama. Yaitu hotelnya ada 2. Hotel Grand Triangle dan Savoy Oman. Di sini pernah menginap komedian dari luar negeri. Ada yang tahu nggak siapa? Kumisnya kayak Jojon, Charlie Chaplin. Nah, tapi ini hotelnya nomor 2. Kenapa yang pertamanya? Karena ini tahunnya tahun 1929. Ya. Nah, guru besarnya yang buatnya itu Charles Bob Sumater. Muridnya siapa? Insinyur Soekarno. Nah, inilah namanya Hotel Grand Triangle. Yang tertuanya di mana? Hotel yang tertuanya malah ada di jalan terpanjang. Bukan ada yang namanya Bandung kilometer 0. Nah, ini nolnya Bandung. Jadi ada nol yang sekarang, ada nol dulu, beda sekali, beda jauh. Ya. Jadi kalau kita lewat di sini ada Bandung, Bandung Cileunyi. Nah, dari sini 18 km. Itu nol sekarang. Nol dulu lain lagi itu ada rambut panjang, namanya siapa? Herman Willem Dendles. Dialah penancaman tongkat yang pertama, dibuatlah jalan anyar sampai Panarukan, kurang lebih berapa? 1000 km dengan kerja paksanya Rodi. Nah, itu satu lagi yang pindahkan Bandung, Bupati dalam Bandung, Wiratersuma kedua dari kabupaten ke Kodia, yaitu yang sekarang jadi pendopo. Satunya ini Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Itu adalah gubernur kita yang pertama. Dulu bukan di Gedung Sate sekarang, tapi di Jakarta. Di mana? Di Batavia. Namanya siapa? Profesor Dr. Sukomi Arjo. Itulah yang namanya Bandung kilometer 0. Ya. Nah, di mana hotel yang tertua? Nah, ini tahun berapa ini dibuatnya? Tahun 1913. Nah, ternyata ini yang buatnya bukan orang Belanda. Orang mana kalau Oman? Tahu nggak? Orang Jerman. Namanya masih di bawah Omannya. Namanya siapa? Andreas Oman. Nah, di mana para delegasi melakukan seminar? Nah, ini tempatnya, yaitu di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini dibuat pada tahun 1921. Oleh siapa tadi? Oleh Charles Bob Sumater. Sama yang buat juga Hotel Grand Triangle. Muridnya siapa? Insinyur Soekarno. Makanya dibuat jalannya sebelah kanan, Jalan Insinyur Soekarno. Nah, kenapa hantu ada di sini? Karena kalau hari biasa munculnya hantunya jam 4 sore, kecuali hari Sabtu dan Minggu dari pagi. Nah, di Ampel ini ada sumur yang habis-habis, namanya sumur Bandung. Sampai sekarang masih ada air. Nah, inilah taman alun-alun ya, sampai sekarang belum buka lagi, mungkin sampai seterusnya. Ya. Nah, sebelah kiri ini ada Masjid Agung terkenal dengan Menara Kembar. Kenapa kembar? Coba lihat dari kiri ke kanan ini sama 81 meter. Di situ kita bisa naik ke atas dengan lift 19 meter. Nah, inilah masjid yang paling terbesar di kota Bandung, namanya Masjid. Nah, ini sebelah kanan, ini kantor pos zaman dulu. Jadi dulu nggak pakai mobil, nggak pakai motor, makanya apa? Pakai kuda. Kudanya masih dibancai, minum air dari sungai Cikapundung, makanya disebut bancai. Apa bancai? Bantuan Caitu. A, B, C. Arabnya di mana? Nah, ini kampung Arabnya. Yang sekarang jalan Al-Anteri. Kalau B-nya siapa? Kita semua orang Indonesia, yaitu Bumi Buddha. Nah, kalau C-nya dari dulu sebenarnya Cina makin banyak. Coba lihat, yang punya toko pasti orangnya sibuk itu Cina. Malahan dekat pasar baru ada yang jual herbal dan jual jamuan. Dari tahun berapa? Dari tahun 1910 sampai sekarang siapa? Ada yang tahu kan? Babah Buya.
juga sama orang Cina. Kenapa sebut Wakuya? Karena maksudnya jalannya itu kayak pulang-pulang. Nama aslinya siapa? Kang Sengko. Nah yang sekarang mungkin yang jualnya bukan Wakuya karena Wakuya telah meninggal dunia. Mungkin cucunya, mungkin juga cicitnya. Nah itu yang sekarang itu yang ada Kuya di sana ya. Dari Asia Afrika kita akan lewat jalan Ombok Iskandar di Nata yang selalu dijuluki dengan si jalan Harupat, betul nggak? Kenapa beliau sebut jalan Harupat? Karena jalan ini binatang yang kuat. Harupat yaitu bambu runcingnya runcing. Nah, itulah tajamnya itu jalan Harupat dialiaskan ke Otista. Kalau kita mau beli eceran atau dosiran, khususnya untuk apa? Untuk souvenir, untuk bebek, untuk mainan anak di mana? Nah ini sebelah kanan, namanya Cibadak. Nah ini khusus untuk souvenir dan bebek. Kiri kanan jalan ke Patihan. Kok kanan banyak bunga rame-rame? Berarti bunga untuk apa? Bunga untuk kuburan. Di situ para makam siapa? Para makam Bupati dalam Bandung dan Raden Dewi Sartika dikuburkan. Dewi Sartika lahirnya tanggal berapa? 4 Desember 1864. Lahirnya di Tasikmalaya, dikuburkannya di Kepatihan. Wafat tahun berapa? 1947. Ada yang tahu nggak slogannya apa Dewi Sartika? Kalau Kartini kan habis setelah terbitkan Dewi Sartika apa? Nah, kita lihat jalannya. Itu kan kiri kanan jalan Dewi Sartika, ke kanan ada perapatannya. Itu slogannya. Namanya apa? Kaun amangan istri. Orang dulu kalau berperang pakai senjata pakainya bambu runcing. Ya alhamdulillah kebersamaan kita cukup sampai di sini. Apabila sehari kami lupa barang jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.